warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel kami tanpa tulisan atau rekayasa. Ini langsung live. Kembali lagi dengan saya Andra dan Muhammad gitu loh segini. Oh my god! Wow! kami mau menceritakan atau kawan ini mau menceritakan tentang dia dan kehidupannya. Mari kita mulai teman-teman. Oh, okay. Udah sehat? Alhamdulillah sehat sampai sekarang. Sehat di mananya? Kalau untuk fisik ku tengok sehat sih Kak. Batin nggak sehat. Batin nggak sehat. Jadi selama ini ku lihat udah pulang pergi seminggu, nanti pulang pergi dari Rampah ke Medan. Apa? Gimana? Ada problem satu yang belum kita pecahkan, masalah keluarga. Udah gitu, yang mana nengok mertua dan abang-abang ipar awak kan gitu. Nah, jadi teman-teman ini tentang mertua dan abang ipar. Kalau kemarin di bioskop kan dengan adik ipar ya kan. Kenapa dengan mereka? Dari sisi ke orang tua dulu atau ke abang ipar aja dulu lah? Abang ipar aja dulu ya. Karena gini loh, aku ini kan sama istriku, oke aku nikah sama dia, pekerjaan aku belum netap ataupun gimana. Dan satu lagi, Oh, berarti ada juga lagi tentang pekerjaan. ya Dari segi ekonomi? kurang kan gitu. Ya, aku memang udah berkawan, udah bisa dibilang kita seperti bersaudara lah ya kan. Iya. Kita kenal dari 2019 lah ya. Dari Pekerjaan pekerjaan kurangnya itu gimana? Atau belum ada? sampai saat ini pekerjaan kita belum ada. Udah gitu pun kita untuk mau ngidupin rumah tangga ini ataupun menghidupin istri dan anak itu kayak mana, kita tergantung sama orang tua. Macam saya tuh menghidupin anak sama istri saya tuh orang tua dia kan gitu kan. Jadi aku gimana dengan diriku nih, merasa orang itu merendahkan aku gimana yang macam dari segi pekerjaan. Tapi di satu itu aku bisa, walaupun nggak pakai materi, saya bisa membayar jasa gitu, membantu keluarga dari pihak istriku, mertuaku gitu. Apa yang membuat bos bisa berada di sana bolak-balik seminggu sekali? Nggak ada sih. Bos kira nggak pakai ongkos? Beneran kayak mana ya, kesannya aku nih nggak kerja tuh orang itu suka menyepelekan aku gitu. Dan itu satu, nggak ada pernah dihargai gitu. Berarti ada juga sisi kesepelean. Oh. Dari sisi abang ipar. Ya. Sedangkan orang itu pun nggak kerja juga kan gitu, mengharap ya apa orang tua mereka juga kan gitu. Jadi mereka bersaudara ada berapa bos? 4 bersaudara, istri saya paling kecil kan gitu. Istri bos paling kecil ya. Tapi kita nggak usah sebutkan namanya ya kan. Cuman ya dari sini kita cerita dulu. Untuk istri bos sehat? Kalau dibilang sehat ya sehat gitu. Istri bos ini memang bos dalam status waktu kalian pacaran apa statusnya bos? Single mom sih, saya lajang. Single mom. Berarti bisa dibilang jendes lah ya, janda. Jendes anak berapa bos? 2. Dua-dua anaknya sepasang apa kembar apa gimana? Sepasang sih, perempuan laki-laki. Anak 2 ini dibawa sama mertua saya kan itu. Tapi lebih banyaknya orang tua si perempuan yang menghidupinya mulai dari kecil kan gitu. Berarti seorang ibu mertua ini sungguh sangat berjasa lah ya. Iya. Dalam hal kebaikan besar lah ya. Iya. Bukan hanya kepada bos tapi kepada anak-anaknya juga. Anak-anaknya juga. Terus masalahnya di mana bos? Permasalahannya gini, permasalahannya kalau mertua saya itu dibilang sangat baik banget sama saya. Cuma yang buat aku tuh kesel sampai sekarang, kalau sudah saya datang ke sana ataupun saya berbuat baik ke sana, tidak ada penimbul kebaikan sama mereka kan gitu. Berarti seperti tidak dianggap lah ya. Dianggap kayak gitu. Dan Berarti- satu lagi, pekerjaan saya pun belum ada
mereka tuh remeh kan gitu sama saya. Betul, itu sangat menyepelekan bos juga. Iya. Karena bos tidak bekerja kan gitu. Padahal ya anak dia dengan menantui perempuan pun menghabisin juga kan gitu kan, nggak ada kerjaan. Cuma mengapa orang itu mensepelekan aku? Apa saya ini kan orang nggak punya kan gitu. Oh, dari sisi anak seorang ibu mertua itu juga mereka tidak bekerja. Bos juga tidak bekerja, Iya, tapi menyepelekan, iya, meremehkan. meremehkan, Apa yang buat mereka meremehkan bos? nggak bertanggung jawab katanya. Padahal bos sudah Bertanggung jawab. bertanggung jawab melakukan semampu bos. Iya, Dari segi macam kerja dulu dalam serabutan segala macam lah. Dan sampai sekarang pun yang belum ada pekerjaan pun orang tuh tetap apa? Ada pun pekerjaan belum tentu orang tuh menganggap aku tuh ada kan gitu. ya teman-teman, sebelumnya memang dia tadi udah cerita, cuman untuk kami dapat semacam feel gitu untuk memvideokannya. Karena tadi dia sampai nangis juga. Jadi sekarang bos punya anak 3. 3 bawaan dari bini saya 2 sama saya 1. Jadi 3. Dari yang sebelumnya 2 sama bos 1. 1. Berumur 5 tahun, 4 tahun nomor 2, yang nomor 3 8 bulan. Jadi sekarang kegiatan di Rampah itu mertua dengan istri, apa kegiatannya bos? Itulah sedangkan yang tua jualan kecil-kecilan supaya ada nggak suntuk dia di rumah sana kan itu, dibantu sama istri saya Berarti untuk membaik ngidupin masa tua dan Iya. menghidupi Anak. isi perut Isi dan perut. anak juga, sama mereka berjualan. cucu, ya. Terus gimana ceritanya? Kemana anaknya yang 3 laki-laki itu? Ya anak 3-nya itu tadi udah dapat ajang mereka, ya mereka itu pergi masing-masing. Oh, udah dapat tujuan mereka. Tujuan mereka itu apa bos? Ya seperti pembagi warisan. Karena dari mertua sendiri pun nikahnya cuma sekali kan, nggak ada. Berarti dari warisan itulah tujuan mereka. Habis itu udah langsung bubar, Bubar. dari bagi langsung bubar. Nah, sedangkan istri saya belum dibagi sampai sekarang. Cuma dia cuma ngidupin mamanya. Tapi dia lah yang tapi dia lah yang bersama orang tuanya. orang tuanya, menjaga orang tuanya dan Serta merawat. anak. Kaitannya bos antara ngantuk sama sedih nih bos. Sedih. Menutupi itulah ya. Iya. Asup lampiasannya kemana kan gitu. Sedangkan kita ini kan perlu curhat sama siapa gitu. Jadi apa yang membuat bos beranggapan untuk selalu habis minggu dari sana balik ke sini? Apa tujuan bos? Supaya apa? Saya tuh nggak mau kalau abang-abangnya mereka tuh ikut campur rumah tangga saya kan itu. Apa yang bini saya, istri saya buat kayak gini, mereka tuh selalu nggak usah nanti si Gito ini gini. Padahal saya nggak ada niat untuk yang minta materi ataupun duit lah kalau dibilang sama mereka. Ini. Kalau untuk tenaga gimana? Maksudnya dari anak-anak si Nggak ada, abang si perempuan, nggak bisa orang itu sama sekali. buru-buru uang tenaga pun payah. Iya. Saya aja sama bini saya. Jadi bos rasanya seperti gondok lah ya. Kesal, gondok semua. Tapi untuk orang tua bos masih ada kan? Ya, ada sih, cuma sehat alhamdulillah. Saya mau tuh bini saya itu adil sama mama saya kan. Adil dalam arti kata menghargai, menganggap bahwasanya itu mertua dia tuh kayak anggap kayak mama dia sendiri kan gitu. ketika si perempuan datang ke rumah bos. Iya, tapi dia nggak menganggap kayak gitu. Dan saya pun menganggap sama mertua saya kayak mama saya sendiri gitu, tapi istri saya tidak menganggap kayak gitu. Berarti ada kekesalan hati, Ada bercampur lah itu semua. campur lah ya. Ada nggak sedikit terbenak di hati bos atau di pikiran bos untuk melihat keluarga kalian itu akur-akur saja? Siapa sih nggak mau keluarga akur, tentram, damai gitu. Saya pun mau. Kalau bisa pun seterusnya. Ini kayak gini, siapa yang tahan? Saya pun nggak tahan. Bukan saya berarti nggak tahan itu untuk mau melupakan istri dan anak saya, enggak. Tapi untuk cinta ke istri bos, Kalau masih cinta sih, dibilang cinta
beda tuh cinta sama sayang. Kalau sayang tuh masih ada, tapi kalau untuk cinta tuh berat rasanya. Berjalan aja lah ya. Ya, saya ke depannya anak saya yang saya pandang. Dari sekian manusia yang ada di tempat istri bos, yang buat bos tetap bertahan dengannya anak bos. Iya. Yang dari anak bos. Ya, Yang paling kecil yang bernama. Ibrahim Ryan Rahman. Untuk pekerjaan memang berat. Bukan Sampai hanya saya pun udah mencari kemana saja belum ada dapat gitu. teman saya ini atau saudara saya ini udah kemana-mana lah. Segala kerjaan apapun dilakukannya. Terus saya nyari, tanya Parkiran, dorsemir, bangunan, apa jaga juga lah. toko, Jaga toko, angkat jualan beras, gitu lah ya. jualan, Nah, pokoknya semua lakukan, sudah dilakukan ya. Asal sudah siap pulang bekerja dapat uang, kasih mana bini. langsung ke anak sama bini. Si dari pihak keluarga istri kan udah tahu materi, ya, status dalam segi apapun mereka sudah tahu dari kalian sebelum pacaran dan Nikah. menikah Dan punya anak. berikut dan punya anak. Kenapa masih di problem kan bos? Dimasalahkan. Ya kan saya bilang, saya ini orang nggak punya sama istri saya kan, dan saya pun belum ada pekerjaan tetap kan itu. Tapi istri saya bilang gini, kalau rezeki apa semua itu kan kita nggak tahu kan gitu kata dia. Ya udah kita jalanin aja dulu. Oke, kalau kau memang sanggup berumah tangga sama aku ya kita jalanin kan gitu. Dibilang sama keluarga saya juga kan gitu kan. Ya udah, baru dibilang abangnya yang nomor 2. Dia kan udah besar mak, ngapain lagi diurus? Dia yang menjalankan rumah tangganya. Nah, cuma yang nomor 3 sama nomor 1 yang komplain. Dan mamanya pun dipengaruhi sama abangnya yang nomor 1 nomor 3. Yang saya dibilang pemakai lah, segala macam. Berarti hal-hal yang negatif dari Selalu pihak keluarga perempuan. ya, keluarga perempuan mengatakan hal yang Semua negatif. negatif. Kepada- Tidak saya. Jadi ketika misalnya atau semacamnya dari pihak keluarga perempuan berkata tentang apa adanya kepada bos, tentang hal negatif, tentang hal yang asik, ada yang kurang dipandang, Saya berbuat yang kurang enak di hati, bos akan nerima nggak? menerima apa adanya, jadi seperti gini. Orang itu memandang negatif sepertinya yang takut anaknya istri saya nih nggak dikasih nafkah segala macam gitu. Saya ya berbuat baik aja gitu. Itu tuh nggak ada semua. Yang menjalani rumah tangga ini aku, bukan orang tua dan bukan keluarganya kan gitu. Beda aja orang-orang itu bilang kayak mana. Yang penting kan istri saya ini kan tahu bosan saya tuh mengapin dia tuh yang baik kan gitu. Dan istri saya pun menyampaikan sama mamanya gitu, sama keluarganya. Tuh orang tuh nggak percaya, ya udah. Tapi saya buktikan sama istri saya, kan gitu. Tapi bos tetap meyakinkan kepada istri bos. Iya, Dan istri bos tetap merangkul. iya. Dari pendapat bos, dari sekian kata-kata negatif dari pihak perempuan, mereka belum tentu lebih baik dari bos. Nah, yang jelasnya gini, orang tuh tiada baik, nggak ada baiknya sama saya. Saya pun orang tuh nggak ada baiknya, udah itu aja. Berarti orang itu pun nihil, Nihil semua, nggak ada, udah kosong lah ya. kosong semua, nggak ada. Menghidupi istri bos dan anak-anak bos. Apa yang buat mereka yakin? Apakah hanya bicara bos saja atau apa? Yang buatku yakin, ya aku tuh menghidupkan sama mereka tuh macam istri saya sama anak saya bekerja kan gitu. Tapi di saat ini aku pekerjaan saya belum ada, tapi aku yakin pasti itu kerjaan tuh pasti ada kan gitu kan. Berarti bos akan yakin dan selalu yakin pekerjaan itu akan ada. Ada, sanggup lah gitu menghidupin mereka gitu. Terus supaya orang keluarga dari perempuan tuh maksudnya abangnya macam mamanya tuh biar tahu. Berarti itu bukan keyakinan bos, itu tujuan masih Ya tujuan bisa yang dibilang. berdasarkan keyakinan. Karena kenyataannya dari pihak keluarga perempuan yang masih menghidupi sekian persen anak-anak bos dan bini bos.
Tapi pernah saya bilang gini loh, kalau mau gini-gini aja, aku mau kerja nanti kayak mana? Malah mertua saya sama bini saya udah kamu gak usah kerja kayak gitu. Jaga aja anak-anak gitu. Kan berarti kan sama aja mereka mengajarkan aku yang nggak kerja gitu kan. Bahkan orang itu yang mengajarkan aku yang supaya menjaga anak aku kan gitu. Dan saya pun nggak mau kayak gitu. Takut saya direndahkan kan gitu. Saya sebagai laki-laki harus bekerja lah. Jadi sempat mertua bos berbahasa tentang Istri dulu baru mertua. oh dari istri ke mertua membahasakan Nggak usah kerja dulu. nggak usah kerja dulu. Iya. Udah jaga anak kita aja. Iya. Dan itu sama supaya ditengok penjualan warung nasi goreng ini. Bagian untuk Supaya ada laki-laki satu situ. oh menjaga juga lah di sana. Iya, menjaga rumah Karena itu. cuman ada Laki. berharap kalau ada bos di sana, ada laki-laki di sana lah. Iya, karena kan nggak ada laki-laki. Dirampah itu. Iya. Kan. Karena abang-abang ipar bos dari keluarga perempuan. Nggak mau nengok. Orang itu nggak ada di sana. Nggak ada. Nggak mau nengok lah orang itu. Jadi mertua ini tetap menahan bos di sana agar mereka ada laki-laki yang menjaga mereka di sana. Iya. Aku sih nggak mau. Aku mau berharap istri aku tuh keluar sama aku nyewa, biar rumah tangga kami tuh ya langgeng gitu. Hidup kami lebih tenang gitu. Jadi ku ambil kesimpulan kok dari aku nih ya bos. Bos punya niat untuk membawa dan meyakinkan kepada pihak keluarga perempuan untuk membawa istri bos dan anak-anak Iya. bos. Bahwasannya bos bisa menghidupi mereka. Iya itu. Walaupun aku kerja apa, misalnya pekerjaannya tuh macam bangunan, jualan ataupun kerja dosmer. Yang penting mereka bersama bos. Iya. Setidaknya ada untuk menghargai lah. Ya. Iya. Terus supaya orang tuh tahu kan gitu. Bos aku sanggup bawa anak mereka ini nggak telantar kan gitu kan. Seandainya nggak sanggup gimana bos? Ya, karena nggak mungkin sampai nggak makan kan gitu. Cuma nggak minum. Minum juga bos, nggak mungkin nggak minum nggak makan. Jadi bos masih ingin mempertahankan keluarga bos lah ya. Masih lah sampai saat ini dan seterusnya. Kalau dari anak yang pertama bos berapa persen sayang? Kalau Dari 10 sampai 100. sayang sih sayang, mereka itu kan nggak salah anak-anak. Orang itu perlu kasih sayang juga sama orang tua kan gitu. Walaupun mak cakap istri saya ini pernah nikah sekali kan gitu. Kasih sayang sama orang tua si bapaknya anak-anak ini kurang. Jadi lebih dekat sama saya. Kalau untuk pendekatan atau dekatnya itu dari ketiga anak bos paling dekat yang mana? Tiga-tiga. Kan mereka nggak salah. Oh, kalau kita menikahi seorang janda, Ya, kita harus menyayangi ibunya sama anaknya. sama anak-anaknya juga. Tapi dari dasarnya bos sudah paham bahwasanya kita harus saling Menghargai. Itu tujuan bos apalah sekarang? Tujuan sekarang saya nih, kalau umpamanya ada kerjaan, entah siapa, misalnya saya dapat kerjaan gitu, saya 3 lah yang saya banggakan. Orang tua saya, bini saya sama anak saya. Ini yang akan bos bahagia kan? Iya. Kita udah dengar ya teman-teman. Dia punya dasar yang paling baik dan tujuan paling baik untuk kedepannya. Jadi kita harus dari sebelum kita menikah kita harus melihat gimana kondisi kita, keluarga kita dari pihak perempuan ataupun laki-laki. Harus yang kita pelajari apa adanya aja dari awal. Jangan ada dusta di antara kita. Biar baik untuk kedepannya. Jadi sekian dari podcast kami lah ini ya. Terima kasih lah. Ya bos. Nah, moga-moga baik-baik aja lah untuk kedepannya. Jangan bos Amin. jangan bos nikah lagi lah ya. Enggak lah. Jadi saya bos minum dulu lah ya bos. Minum bos. Ya kan? Boleh kan? Biar enak kita. Tos dulu lah.
Untuk bos dan istri bos, akalnya sehat. Sehat lah, karena jadi gue kira nggak sehat akal sama istriku. Kau jangan muka, kau jangan berbegel lah kau coy. Mau merepet lah bos. Iya. Kata kau udah agak serius lah. Bos, semoga Stop it. Get some help.